Pernah nggak sih kamu diundang ke pesta pernikahan? Atau yang biasa kita sebut kondangan di Indonesia. Pas dapat undangannya, mungkin kamu langsung bingung. Aduh, nanti di sana ngapain aja ya? Harus pakai baju apa ya? Nah, jangan panik. Di episode kali ini kita bakal bedah semua hal tentang kondangan. Yuk, kita mulai. Pesta pernikahan di Indonesia adalah momen yang sangat penting buat keluarga, terutama bagi orang tua yang menikahkan anaknya. Kalau kita bandingkan sama pernikahan di negara barat, rata-rata tamu yang diundang itu cuma kerabat dan sahabat dekat aja. Tapi di Indonesia beda cerita. Kalau orang tua kamu punya banyak kenalan, wah, yang diundang bisa ratusan, bahkan ribuan orang. Jadi kadang berasa kayak pesta pernikahan orang tua ya. Nah, hal ini bukan tanpa alasan loh. Mengundang kenalan jauh itu dianggap sebagai bentuk balas budi. Misalnya, 10 tahun lalu anak mereka menikah dan orang tua kita diundang. Sekarang gantian orang tua kita yang mengundang mereka. Nggak heran kalau proporsi tamu undangan bisa jomplang banget. Contohnya 70% itu tamu undangan orang tua dan sisanya baru teman-teman mempelai. Di Indonesia, pernikahan bisa dilakukan kapan aja tanpa harus nunggu musim tertentu. Tapi buat nyari tanggal yang pas itu ada aturannya tersendiri. Misalnya, kalau calon pengantin masih memegang teguh tradisi suku tertentu seperti suku Jawa, tanggal pernikahan itu harus dihitung baik-baik berdasarkan primbon. Tapi secara umum akhir pekan atau weekend selalu jadi pilihan utama. Nah, yang paling favorit itu kalau ada tanggal cantik. Contohnya tanggal 12 Desember 2012. Yang kalau ditulis jadi 12, 12, 12. Biasanya kalau pas tanggal cantik begini susah banget sih buat reservasi gedung atau sewa fotografer dan MUA. Kenapa? Karena ya semua orang mau nikah di tanggal yang sama. Umumnya pernikahan di Indonesia itu mengikuti adat tradisional, entah dari pihak perempuan atau pihak laki-laki. Jadi misalnya kalau keluarga laki-laki dari suku Jawa, sementara keluarga perempuan keturunan Sunda, mereka bisa diskusi buat nentuin baju adat mana yang mau dipakai. Tapi sekarang banyak juga kok pengantin modern yang nggak mau repot dengan ritual adat. Mereka lebih memilih gaya internasional, jadi pengantin wanitanya pakai gaun putih dan prianya pakai jas formal. Nah, terus gimana dengan kita sebagai tamu? Untuk pria, pakai kemeja batik dengan lengan panjang itu kastanya udah setara dengan kemeja putih plus jas formal. Kelebihannya jauh lebih simple dan gak bikin gerah. Untuk wanita, pilihannya lebih fleksibel. Yang penting sopan dan tetap elegan. Biasanya, tamu wanita memakai kebaya modern atau terusan yang tidak terlalu terbuka. Oke, sekarang saatnya datang ke tempat acara. Pas kamu datang, kamu bakal langsung disambut sama penerima tamu yang biasanya adalah anggota keluarga dekat mempelai. Di depan mereka ada meja panjang dan sebuah kotak. Nah, di kotak itulah kamu masukin amplop berisi uang atau biasa disebut angpau sebagai hadiah buat mempelai. Setelah itu, kamu boleh isi buku tamu. Kamu bisa tulis nama dan tanda tangan. Terus kamu bakal dikasih souvenir kecil sebagai ucapan terima kasih. Souvenirnya macam-macam. Kalau dulu sih identik sama
kipas, gantungan kunci, atau magnet kulkas. Tapi kalau sekarang trennya udah berubah ya. Bisa dapat parfum, gelas, bahkan mamaku bilang dia pernah diundang ke kondangan dan dapat emas batangan. Walaupun ukurannya sangat amat kecil. Setelah melewati meja penerima tamu, kita langsung antri buat salaman sama mempelai di area pelaminan. Fakta unik nih, posisi duduk di pelaminan itu ada urutannya dan posisinya. Di tengah itu kedua mempelai, di sebelah kanan pengantin pria adalah orang tua pengantin wanita. Dan di sebelah kiri pengantin wanita adalah orang tua pengantin pria. Jadi posisinya agak silang gitu. Tugas mereka di sana adalah menyalami ratusan tamu yang datang sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas doanya. Kebayangkan betapa pegelnya berdiri dan salaman sama ratusan orang selama berjam-jam. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Makan-makan. Selesai salaman dan foto-foto sebentar, kamu bisa langsung menuju ke area makanan. Konsepnya ada dua. Ada meja prasmanan dan ada juga saung-saung kecil atau pondokan yang menyajikan menu porsi untuk satu orang. Menunya biasanya khas banget dan hampir selalu ada di setiap kondangan. Mulai dari nasi, olahan daging sapi, ayam, kambing, ada juga sate, soto, bakso, sampai hidangan pencuci mulut yang segar kayak es cendol atau es puter. Sambil kamu menikmati makanan, bakal ada live music yang membawakan lagu-lagu pilihan mempelai. Genrenya macem-macem, tergantung konsep pesta. Tapi yang paling sering diputar ya lagu-lagu pop romantis Indonesia. Udah deh, makan udah, salaman udah, foto-foto udah, update Instagram story juga udah. Ya udah, saatnya kita pulang. Nah, kurang lebih kayak gitu gambaran serunya kondangan di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!